something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Dan kita mau ngobrolin tentang update perasaan kondisi dia ya. Saat ini terkini, ternew, tercrash, terbaru. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu. Uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang ya. Oke. We'll see and we'll check. Kondisinya dia dulu gimana? Secara emosional gimana ya? Oh, dia sedang dikendalikan. Dia tidak bebas seperti merpati, ada satu kekhawatiran. Hidupnya sangat mencekam ya. Dengan pikiran-pikiran jauh ke depan. Oke. Ada sembunyi-sembunyi juga di sini. Jadi memang ini kondisinya dia sedang dikontrol atau dikontrol ya, tahu ya, dikontrol gitu oleh seseorang atau oleh sesuatu bisa saja. Terus kemudian hari-harinya ini benar-benar nggak tenang ya. Gelisah gitu. Karena ada kekhawatiran ya. Kekhawatiran, ada banyak ketakutan, kekhawatiran. Dan dia harus melakukan segala sesuatu itu sembunyi-sembunyi. Kita akan lihat lebih jauh lagi tentang kondisi dia. Semesta berikan petunjuk, oke. Apakah seseorang yang kamu maksudkan ini keciduk energinya? Kali ini kita lihat ada energi siapa saja. Oke, di sini ada Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian ada Aquarius, Gemini, Libra. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, satu lagi. Ya, ada 9 zodiak ya. Sekarang Bunda mau cari untuk inisialnya terlebih dahulu. Apakah seseorang yang kamu maksudkan terciduk energinya kali ini? Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Well, I think it's enough. Cukup ya. Di sini ada B Bravo, ada D Delta, ada I India, ada U Ultra, ada C Cicak, kemudian di sini ada T Tango, ada L Luna Maya, ada X Extra. Di sini ada W Warsawa, ada P Papa, ada S Sutra, ada O Oscar, ada Z Zulu, ada A Alpha, ada E Eko, ada F Fanta, ada K Kilo, ada V Virgo. Wow, banyak banget. Ada 18 inisial dan ada 9 zodiak. Kita lihat kondisinya dia. Ini lagi sutris. Ya, memang stres berat sih. Dia stres berat. Iya. Ini sepertinya memang secara keuangan ini dia lagi nggak tahu ya, entah mungkin bisnis atau pekerjaannya lagi ambruk, atau habis ketipu orang, atau habis kehilangan uang ya, kehilangan pekerjaan atau kehilangan uang, pokoknya sejenis itu. Secara finansial pantesan kenapa di sini dia banyak kekhawatiran, ngumpet-ngumpet, barangkali mungkin dikejar debt collector kali ya, karena dia mesti ngumpet-ngumpet gitu ya, ngumpet-ngumpet, lagi stres berat. Walaupun ini sih sebetulnya kondisinya cukup baik. Orang kalau ngelihat dia secara normal kondisinya itu kayaknya baik ya. Karena di sini ya orangnya cukup hoki, artinya cukup penuh dengan keberuntungan. Artinya begini, walaupun secara keuangan dia belangsak nih, belangsak. Tapi di sini ada Wheel of Fortune.
Ada satu keberuntungan yang kalau misalnya pas dia butuh sesuatu, duitnya tuh ada. Misalnya pas butuh bayar SPP anak-anak, datang aja duitnya. Tapi udah cuma buat itu. Sisanya ya dia tetap kekurangan. Dia tetap kekurangan gitu ya. Oke. Ada sedikit gangguan di mana? Oke, ini ada sedikit gangguan di cakra dasar sama solar plexus. Ada gangguan-gangguan pencernaan ya. Jadi bisa GERD, mah, pencernaan, terus kemudian asam lambung, ini bisa juga dia mengalami itu. Kenapa seperti itu? Ya orang biasanya kalau stres ya, stres itu larinya pasti ngantemnya ke sini biasanya, area perut. Dan ini ada area dasar. Cakra dasarnya tersumbat, artinya secara ya dia kurang olahraga, terus kemudian pekerjaan otomatis terganggu. Kalau cakra dasar tersumbat itu susah gitu ya, mau cari duit itu susah. Jadi cakra dasarnya tersumbat seperti itu. Ya, walaupun memang di sini sih sebetulnya dia termasuk golongan yang beruntung ya, mungkin leluhurnya memberikan karma-karma baik yang lumayan lah ya, bisa menolong dia dari kesulitan seperti itu. Oke. Kondisinya seperti ini. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini itu dia ingat sama kamu? Karena mengingat ini sutris banget orangnya, sutris berat ya, sutris. Sehari-hari itu udah sutris. Nah, apakah dalam kondisi sutris ini dia masih ingat kamu? Tapi kita akan lihat ya, karena kadang-kadang memang perasaannya sesungguhnya itu terhimpit oleh realita-realita kehidupan gitu ya, kita lihat. Oke, kita cek untuk perasaan dia saat ini terkini. Seseorang yang terkoneksi dan terhubung dengan kamu, perasaannya saat ini. Sebenarnya dia masih cinta. I love you. Sebenarnya dia masih sayang, masih cinta sama kamu. Dan dia menyadari kesalahannya ya kepada kamu. Dia bilang, ya aku tahu sih aku yang salah, tapi aku malah menyalahkan kamu. Jadi dia tahu ya. Cuma iya, saat ini ya, apa ya, segala rasa cintanya terkubur dengan stres problemnya dia sendiri ya. Dia masih mengingat tentang kamu ya, masih mengingat masa-masa yang indah ya, bersama dengan kamu. Dan dia ngomong, hidupku tidak sebaik seperti kelihatannya. Mungkin kamu melihat aku baik-baik saja, mungkin kamu melihat aku kok begitu mudahnya melupakanmu atau bagaimana, padahal sebetulnya enggak, tidak semudah itu hidupku ya. Dan dia ngomong, kamu tuh nggak tahu ya betapa beratnya waktu itu ketika aku melepas dirimu itu, aku pun juga berat gitu ya. Dia bilang seperti itu. Oke, kita akan cari tahu lagi pakai kartu yang lain. Oke, sekarang kita cari tahu pakai kartu yang segede gaban ini. Oke. Kalian tahu gaban nggak sih? Oke, yang kenal sama gaban itu biasanya generasi Gen Z, kayak bunda ya, kelahiran 80, 70 gitu ya. Tuwir amat ya. Ya, kalian ngerti gaban kan ya? Generasi milenial mah mana ngerti gaban. Kalian perlu kenalan sama gaban. Gaban itu pahlawan ya. Oke, kita lihat dulu ya perasaan dia kepada kamu saat ini. Dalam kondisi dia yang saat ini stres, berkele ya, belangsak gitu. Perasaan dia gimana ya? Dia ngomong, aku tuh lari ya, karena aku tuh takut terlalu mencintai orang. Ya. Ya. Dia takut sama perasaannya sendiri. Aku takut kalau kamu itu melihatku dan tahu kalau aku tuh sekarang sedang tidak berdaya, sedang lemah, sedang tidak berdaya. Aku takut kalau kamu tahu tentang hal ini. Jadi ya, malu lah ya, malu, terus kemudian juga merasa takut ya. Merasa takut aja, dia nggak pengen kamu tahu tentang kondisinya yang sekarang. Dia ngomong, aku sekarang sedang dalam mode bertahan hidup. Ya, berarti kalau mode bertahan hidup itu artinya ya memang boro-boro ya, dia mau datang ke kamu atau bagaimana. Dia sendiri sedang bertahan untuk hidupnya sendiri. I'm in survival mode right now. Aku tuh sedang bertahan untuk hidup. Ibaratnya kayak orang itu dia lagi merayap. Emangnya cicak ya? Kok bunda jadi nggak cicak? Jadi merayap gitu ya.
Cuma dia ngomong begini, tapi aku tetap mencintai kamu ya. Karena nggak tahu kenapa gitu loh, ada sesuatu di dalam dirimu itu yang membuatku selalu tertuju, selalu mencintai kamu ya. Jadi ibaratnya kayak magnet. Hanya saja memang ya saat ini kan kondisinya dia sedang kayak survival mode right now ya, sedang mode bertahan hidup. Dia dihempas dengan persoalan-persoalan kehidupannya sendiri ya, boro-boro ya. Mau mikirin kamu, boro-boro mau datang ke kamu gitu ya, kagak bisa lah. Orang hidupnya acak adul gitu. Oke, sekarang Bunda mau cari tahu. Terus habis ini kira-kira bagaimana nanti next? Apakah kondisinya akan membaik? Apakah dia bisa keluar dari segala kesulitannya? Dari segala kebrekeleannya? Apakah dia bisa keluar dari kondisinya yang acak adul? Karena memang untuk keluar dari sebuah lubang seperti ini butuh dirinya sendiri ya, butuh kesadarannya sendiri. Wow, susah. Susah ya. Oke. Butuh waktu yang sangat panjang untuk dia keluar dari kesulitannya. Nggak bisa terelakkan. Sangat-sangat panjang. Bukan hanya sekedar setahun 2 tahun. Bisa panjang. Bisa sangat panjang. Tapi orangnya cukup bertanggung jawab. Artinya dia menyadari bahwa ya ini salahku. Ya aku memang mesti menghadapi ini. Aku mesti melalui ini ya. Jadi ya apa ya? Ya pada akhirnya dia akan keluar gitu dari situasi seperti ini. Terus kalau misalnya dia sudah keluar dari situasi seperti ini, apa yang akan dia lakukan kepada kamu? Yang jelas dia masih akan sibuk bekerja. Ya otomatis ya. Kerja terus sampai berhasil. Sampai dia bisa keluar dari kesulitannya. Ya. Oke. Dia cukup keras terhadap dirinya sendiri. Hanya saja gini ya, karena terlalu keras dia bekerja, dia jadi kayak semacam menisbikan perasaannya atau apa ya, perasaannya itu jadi dimatikan gitu loh. Dia jadi mematikan perasaannya sendiri kepada kamu. Walaupun sebetulnya dia masih cinta. Tapi karena terhimpit persoalan kehidupan yang begitu ini ya, begitu keras, jadi dia ya udah kerja melulu seperti itu. Ya, karena kerja melulu ya gitu deh. Jadinya ya dia energinya habis, ibaratnya begitu. Energinya habis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya. Boro-boro mau datang ke kamu. Energinya udah habis. Ini sampai tua ya. Sampai dia tua, dia hanya membereskan persoalan-persoalan kehidupannya. Aduh, sedih sih. Ya, sedih. Tapi apakah ada kesempatan nggak sih Bunda untuk apa ya? Untuk bertemu atau berjodoh atau bagaimana? Minimal ada nggak sih? Entah mungkin dalam waktu yang panjang atau bagaimana? Adakah kans atau kesempatan untuk bertemu begitu ya? Is there any chance? Is there any chance untuk bertemu? Oke. Ini bisa ketemu ya. Ini bisa ketemu. Bisa ketemu dan kalian ketika bertemu itu akan saling menyatakan ya, dia akan sangat peduli sama kamu. Dia akan menunjukkan respect-nya kepada kamu. Tapi ya begitu aja. Artinya memang ini dia akan terjadi pertemuan ya, mungkin ya suatu saat lah. Hanya saja mungkin kondisi sudah berbeda ya. Bisa jadi pada saat kalian bertemu mungkin kamu sudah punya seseorang dan ya mungkin dianya juga sudah kehabisan energi gitu ya, nggak bisa ini ya, nggak bisa ini lagi. Jadi ya susah. Ini bisa terjadi pertemuan tapi tidak sampai ke union karena mungkin pertemuannya sangat lama ya. Artinya kalian ketemu itu sangat panjang karena memang kan dia sedang butuh waktu yang begitu panjang untuk membereskan persoalannya sendiri gitu loh.
Kira-kira kapan nih dia bisa bertemu? Kapan terjadi pertemuan dengan kamu? Dan ini kondisinya udah beda, makanya nggak bisa union. Bisa jadi mungkin kamunya udah punya seseorang yang lain, dan kan dia, kalau dari sisi dia sih udah kehabisan energi ya. Karena ya memang gimana ya, menyelesaikan problema kehidupan itu nggak gampang ya buat seseorang ya. Oke? Dalam waktu 3 tahun ya. Dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun dia akan menyelesaikan ya. Akan terjadi pertemuan, hanya saja memang kondisinya udah beda waktu itu. Udah beda aja. Jadi ya udah, mungkin bertemu, saling meluapkan perasaan masing-masing, tapi nggak bisa gitu loh. Keunionnya nggak bisa. Ya, karena kondisi udah beda. Mungkin juga kamunya juga, malah mungkin kamunya juga udah kehilangan perasaan gitu sama dia ya. Bisa jadi seperti itu. Ya lumayan lama, 3 tahun itu lama, Bo. Ya, ibaratnya kayak 3 tahun kalau anak SMP, anak SMA tuh udah lulus gitu ya. Ya, paling nggak inilah gambaran perasaan dan kondisi dia kepada kamu gitu ya saat ini, dan kita lihat kondisinya dia sekarang ya. Ini sih Bunda tidak melihat ada energi sosok orang lain. Entah dia udah punya pasangan atau belum punya pasangan. Sepertinya memang hidupnya dia lebih pada fokus untuk dirinya sendiri ya. Keluar dari lubang kesulitan-kesulitan hidup itu, dia memang nggak kemana-mana gitu loh. Pikirannya nggak kemana-mana. Memang hanya fokus untuk, namanya juga survival, bertahan hidup. Bukan hal yang mudah buat dia ya. Kurang lebih begitu. Terus apa yang mesti kamu lakukan? Silahkan kamu melanjutkan kehidupan kamu. Ada banyak hal yang indah di depan ya. Hidup itu tidak melulu tentang dia, jadi kamu tidak perlu menunggunya. Ya, belajar mengalir dengan semesta. Kamu tidak perlu menunggunya. Kamu hanya perlu tahu bahwa oh ya, ternyata dia masih cinta sama kamu. Ukirlah masa depanmu sendiri seindah mungkin. Yes, but don't force it. Jangan terlalu dipaksa untuk kamu bisa bersama-sama dengan dia. Karena Bunda sering menemukan klien itu, Bunda pokoknya aku maunya sama dia. Nggak bisa ya, semesta itu nggak bisa dipaksa. Kamu mau pakai cara LOL lah, apalah segala macam. Apalagi semesta. Kalau kamu terlalu pakai force, terlalu memaksa, terlalu ngoyo, dia malah kayak seolah-olah mengecoh bawah. Nggak begitu gitu ya. Udah ya, jadi jemputlah masa depanmu di depan, jangan ragu-ragu ya. Kamu punya masa depan yang indah. Hidup nggak melulu tentang dia ya. Kamu masih akan bertemu dengan orang lain lagi nanti di depan. So, bentuklah masa depanmu sendiri, ukirlah dengan indah. Oke, sekarang Bunda mau lihat readingan ini resonate buat siapa saja ya. Ini bisa salah satunya, bisa sionya atau zodiaknya, tapi hanya salah satunya saja itu udah resonate, oke? Sekarang kita lihat ada siapa saja di sini. Ada sio kuda, ada Sagittarius, ada Aquarius, oke. Ada siapa lagi di sini? Ada Libra, ada Aries, ada Gemini, ada Capricorn, ada sio ular, dan terakhir ada sio kelinci. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 zodiak dan ada 9 sio. Oke, apakah kamu salah satunya? Dan sekarang kita cocokin untuk inisial ya sayang. Aduh, basah. Inisialnya ya, mudah-mudahan inisial kamu terciduk. Oke, di sini ada Kakilo, ada Tetenggo, ada Eeko, ada Wewarsawa, ada Emama, ada Yeyengki, ada D Delta, ada P Papa. Untuk Emama energi cukup kuat, ada O Oscar. Kemudian ada D Delta, untuk D Delta energi cukup kuat. Ada Eluna Maya, untuk W Warsawa energi cukup kuat. Ada G Gajah,
ada S Susu, dan ada J Jakarta. Kurang lebih ini inisialnya sayangku ya. Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. It's okay darling, memang kadang-kadang kehidupan seperti ini ya. Ingatlah bahwa matahari masih bersinar, masa depanmu masih begitu indah di depan. Terima kasih, I love you, bye-bye.